Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Selasa tanggal 7 Mei 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya seperti biasanya. Untuk pesan healing hari ini, ya, Santoshi Mata, Goddess of Satisfaction. Oke, Santoshi Mata, Goddess of Satisfaction ya, ibu kebahagiaan, dewi kebahagiaan, dikenal sebagai ibu kebahagiaan. Santoshi Mata adalah dewi yang sangat populer di kalangan wanita di India Utara ya. Pada tahun 1960-an, Santoshi Mata menjadi terkenal sebagai dewi yang akan membantu wanita jika mereka melakukan doa dan ritual puasa yang disebut Santoshi Mata Vrata ya, atau sumpah atau ketaatan saleh yang dilakukan pada 16 hari Jumat berturut-turut untuk mendapatkan kemurahan hati sang dewi. Film Jai Santoshi Ma yang menceritakan kisah pemuja Santoshi Mata, Satyavati Sarma mengikuti dewi baru ini menjadi populer di India pada tahun 1975, dan Santoshi Mata kemudian masuk dalam jajaran Hindu India dan disembah secara luas. Nah, channeling message-nya ya, pesan yang disalurkan oleh Santoshi Mata adalah, saya sebenarnya adalah Dewi Ganesha. Oleh karena itu, saya datang untuk menghilangkan hambatan dari kehidupan para wanita yang mengikuti saya dengan cermat. Saya bukan dewi baru, saya hanyalah orang baru bagi banyak wanita yang telah mengalami penderitaan seumur hidup, dan sekarang saya di sini untuk mewujudkan harapan-harapan para wanita yang telah mengikuti saya dengan berpuasa setiap hari Jumat ya. Itu channeling message-nya. Dan untuk pesan dalam percintaan, berhati-hati dalam memilih dengan bijak dan bebas, tidak dibatasi oleh keluarga, teman, dan juga orang lain. Jadi dalam kamu memilih seseorang atau pasangan ya, harus berhati-hati dengan bijaksana, bukan karena dipengaruhi oleh orang lain, tetapi berdasarkan petunjuk dari intuisimu. Rasakan feelingnya ya, rasakan feeling kamu ketika kamu hendak memilih. Kamu pasti akan bisa ngerasa ini seseorang ini kok rasanya bikin aku srek, atau seperti bikin aku ragu, atau ada yang janggal ya. Nah, artinya itu something ya, yang mana kamu mesti cek dulu ya statusnya, terus lihat dulu karakternya, sifat-sifatnya gitu, dan bagaimana dia memperlakukan kamu ya. Jadi bukan karena kata orang lain. Kemudian pesan dalam keberlimpahan, abundance atau rezeki. Kelimpahan akan datang, tetapi kamu harus memberikan lebih banyak energi ke dalam beberapa aspek kehidupan ya. Contohnya ya pasti harus berusaha, harus bekerja, terus juga memberikan energi kepada orang lain, yang artinya tidak segan-segan untuk menjadi ringan tangan atau membantu orang lain. Dan juga diimbangi sholat atau sembahyang, berpuasa, atau
ikhlas menghadapi segala ujian ya, maka Santosi Mata akan membantu mendatangkan rezeki buat kamu. Nah, itu untuk pesan healingnya ya. So, kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, untuk pesan semesta hari ini, yap, chaos and conflict. Ketika ada kekacauan datang atau ada konflik yang datang, jangan dijadikan sebuah beban atau suatu beban. Ambil hikmahnya, ambil pembelajarannya ya, dimana artinya kita diingetin untuk lebih prepare ya. Dan ya mungkin saja kita udah antisipasi, kita udah prepare, tapi kok masih ada aja ya yang kurang, atau masih ada aja orang-orang yang sengaja ngeganggu gitu ya, atau ada gangguan-gangguan yang mungkin di luar kendali kita gitu ya, atau ada kesalahpahaman. Nah, artinya apa? Dengan adanya masalah, konflik ya, kekacauan, akhirnya kita terpaksa harus berpikir bagaimana mencari solusi atau menyelesaikan masalah ini. Nah, pembelajarannya atau hikmah baiknya, kita jadi menambah wawasan. Ya, imagine kalau semuanya tuh lempeng aja, kita nggak punya pengalaman apa-apa. Tapi dengan terjadinya masalah, gangguan, konflik, atau kekacauan, akhirnya kita punya banyak cara ya, atau kita punya pengetahuan baru gitu ya, punya wawasan baru. Oh, ternyata cara menyelesaikannya seperti ini. Oh, aku baru tahu ternyata jalan keluarnya itu ini. Nah, akhirnya next time kita ketika ada masalah yang sama, kita udah tahu harus bagaimana gitu, karena udah nambah pengalaman, nambah wawasan, keilmuan baru, informasi baru gitu ya. Bahkan karena sempat ada kekacauan, kita jadi mengenal orang-orang baru. Nah, disitulah ya, jadi setiap masalah atau kekacauan di balik itu pasti ada hikmah, di mana kita jadi lebih pintar, menambah pengetahuan, keilmuan, wawasan, bahkan jadi mengenal orang-orang baru, dan yang pasti jadi lebih strong ya. Oke. Next, kita lanjut loyal heart. Nah, walaupun mungkin nggak semua ya, beberapa mungkin dari urusan kamu sempat ada gangguan, tapi kamu selalu aja ada orang-orang yang memang loyal, setia, dan tulus. Nah, bisa ini pasangan yang mendampingi kamu, teman dekat gitu ya, persahabatan, keluarga, atau saudara yang selalu ada buat kamu seberat apapun hari-harimu ya. Nah, di sini pesannya juga, ketika kita melakukan sesuatu hal, menolong orang lain, membantu orang lain, bekerja, meskipun itu pekerjaan untuk diri sendiri atau untuk siapapun, lakukan dengan setia dan tulus ya. Kalaupun kita udah setia, kita udah tulus gitu ya, ternyata orang tersebut tidak memberikan feedback yang sama, nggak apa-apa. Balasan itu nggak harus dari orang yang sama itu. Jadi kita nggak harus bingung orang lain mau setia, mau enggak, mau tulus, nggak perlu bingung. Yang penting kitanya aja ya. Pasti kok ada apa ya, kita sih nggak pingin pamrih ya, tapi itu semesta tuh tahu pasti apa yang kita lakukan juga akan kembali kepada kita gitu loh. Apalagi kita melakukan perbuatan baik ya, kita udah baik, kita udah tulus, pasti kebaikan akan banyak datang. Oke, kita lanjut ya. Selalu aja ada orang yang baik, ada orang yang tulus, setia sama kita ya.
ketika kita juga melakukan hal yang sama. Next ya, regeneration. Buanglah segala atau tinggalkan segala perbuatan-perbuatan buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal yang negatif, energi negatif, toksik yang ada dalam diri kita. Jadi bersihkan diri kita dulu aja gitu ya, baru ke orang lain. Nah, buang segala rasa dendam, kebencian, amarah, sakit hati ya. Ikhlas, 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 penerimaan, acceptance, supaya hati kita plong ya. Maafkan siapapun yang pernah menyakiti atau mengkhianati kamu atau mengecewakan kamu, dan itu juga nggak harus kamu ucapkan, tapi yang penting hati kamu. Nah, jika segala sesuatunya itu udah apa ya, toksik negatif itu memang udah kamu buang, udah kamu lepaskan, energi keberuntungan, segala kebaikan, berkah itu akan lebih mudah datang. Istilahnya nggak ada yang ngeblok lagi gitu. Nah, itu dalam diri ya. Nah, untuk apa namanya, untuk keluarnya ya, lakukan hal-hal seperti regeneration. Jika dalam pekerjaan kamu menjadi seorang pimpinan, leader, atau bahkan owner ya, perlu adanya regenerasi. Jadi kalaupun memang ada yang tidak produktif atau menjadi toksik atau memang males-malesan ya, kamu perlu regenerasi gitu. Tidak harus karena merasa nggak enak, kasihan, tapi dalam pekerjaan mau nggak mau kita kan mempekerjakan, kita bekerja, kita buka usaha atau bisnis itu kan karena untuk menghasilkan cuan. Nah, menghasilkan uang itu kan nggak hanya buat diri sendiri, tapi juga untuk kesejahteraan staf kamu, karyawan kamu, atau bawahan kamu gitu kan ya, atau anak buah kamu. Nah, otomatis jika memang ada yang nggak produktif ya perlu diregenerasi, perlu diganti ya. Tapi kan pastinya nggak langsung ya, biasanya kan pasti ada peringatan dulu, peringatan 1, peringatan 2 gitu kan. Tetap memberi kesempatan. Kalau tetap aja udah dikasih kesempatan berkali-kali nggak berubah ya, memang harus diregenerasi biar tidak menjadi toksik atau menular ke yang lain gitu loh ya. Itu kalau misalkan dalam pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti contoh membersihkan barang-barang yang sudah tidak dipakai, udah tidak apa berguna buat kamu, mungkin bisa berguna buat orang lain. Nah, mungkin perlu dibersihkan ya, supaya nggak apa ya, istilahnya kalau menuhin tempat sedangkan udah nggak terpakai, itu kan juga mempengaruhi apa ya, kita jadi nggak fresh gitu loh ya. Nah, terus kalau kita berikan kepada orang lain juga kan bisa lebih bermanfaat. Nah, ya hal seperti itu. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Ya. Two of Wands. Ada partnership atau kerjasama, bisa antara kamu dengan rekan bisnis, kamu dengan rekan kerja, kamu dengan bos kamu, atau kamu sama anak buah kamu sama klien atau customer gitu ya. Intinya sih ada kerjasama ya, bisa kerjasama, bisa transaksi ya, bisa ini juga kamu melakukan perjalanan yang berkaitan dengan bisnis atau pekerjaan. Kita lanjut ya. The Fool. Ada beberapa yang memulai suatu awal baru ya, atau aktivitas baru, seperti kamu merintis bisnis baru, mencoba bidang baru, kamu baru aja diterima kerja, atau bisa pula hari ini kamu berkenalan dengan orang-orang baru ya, atau membuka lembaran baru di mana ya udahlah, kamu udah lupain masa lalu, kamu benar-benar memulai dari nol ya, merintis segalanya, menata hati, menata kehidupan. Dan juga beberapa ada yang kamu udah lepas dari beban gitu ya, nggak mau
nggak mau terbebani hal-hal yang berat. Jadi kamu hari ini mau nothing tulus aja, yang terjadi terjadilah ya, aku harus jalani semuanya dengan happy, dengan enjoy. Oke, nah doa terkonfirmasi lagi tentang perjalanan ya. Ada yang hari ini melakukan perjalanan jauh atau merencanakan perjalanan jauh, entah ini terkait pekerjaan, mengunjungi keluarga, atau ya holiday traveling aja gitu ya, jalan-jalan. Kemudian juga beberapa terkoneksi dengan orang jauh ya, seperti kamu ada hubungan LDR, atau kamu ada kedekatan dengan orang jauh, atau ini klien atau customer kamu dari jauh gitu ya, mungkin merencanakan appointment kamu yang traveling ke sana, atau dia yang traveling untuk menemui kamu. Ya. Dan ada keberhasilan ya dari kerja keras kamu yang udah kamu rintis, atau keberhasilan dari rekanan kerjasama kamu ya. Di Emperor ada beberapa dari kalian yang hari ini berdealing dengan orang penting gitu ya, orang besar ya, seperti pejabat atau pengusaha gitu loh ya, atau orang berpangkat, atau yang mempunyai wewenang ya. Nah, di Emperor ini energi Aries ya, mungkin kamu berzodiak Aries, atau kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Aries. Jika ini energi kamu, juga kamu berusaha untuk mempertahankan prinsip kamu, menjadi diri sendiri dan tidak goyah gitu ya dengan rayuan, atau misalkan ada yang pengen untuk nyogok kamu gitu ya. Untuk melakukan sesuatu hal tuh kamu nggak goyah ya, kamu tetap dengan pendirian kamu ya, pegang prinsip. Oke. Kemudian Five of Swords. Nah, ini sinkron dengan chaos and conflict ini tadi ya, dimana ada sesuatu hal yang mungkin nggak sesuai dengan rencana kamu, atau nggak sesuai dengan harapan kamu, atau kayak kamu tuh ngerasa, oh ini udah aku prepare nih, udah aku siapin, waduh ternyata kok nggak kepake nih kayak gitu. Tapi ya bukan sesuatu hal yang besar ya, karena ya ini tadi, walaupun ada chaos, ada konflik, gangguan, ada sedikit kekacauan, atau ada masalah, disitulah justru menambah pengalaman kamu. Oke. Ini kita lihat sekarang pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Ya. Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Jadi senang-senanglah, berbahagialah gitu ya. Tertawa adalah terapi terbaik. Jadi bersenang-senanglah bersama seseorang yang kamu sayangi, atau yang lagi deket sama kamu, atau pasangan kamu. Karena cinta adalah penyembuh terbaik. Jadi simpelnya sih, jangan ada drama deh hari ini gitu ya. Santaiin aja, bahagia aja gitu ya. Kalaupun ada masalah jangan terlalu dibesar-besarkan, jangan kebawa terlalu dalam emosi ya, karena itu nggak baik buat kesehatan. Jadi jangan, hindari konflik ya. Oke, next angel message atau pesan malaikat atau petunjuk. Kita lihat apa ya. Nah, wow, yes ya. Jika kamu sedang memanifestasikan sesuatu hari ini ya, maka jawabannya adalah yes ya, yang artinya iya, terwujud. Oke, atau kamu sedang dalam apa ya, kebingungan antara yes or no, ya udah, di sini petunjuknya adalah yes. Oke. Next, untuk afirmasi atau inspirasi hari ini. Ya. Come home to your body. Nah, ini pesan inspiratif ya. Come home to your body ya. Perlakukan
tubuh badan ini ibarat seperti rumah ya. Kita tuh kan pengen rumah itu menjadi tempat ternyaman ya, makanya kita selalu tata, selalu kita rapiin, kita bersihin, kita rawat gitu kan. Kalau ada yang jelek-jelek dikit udah langsung kita cat, kita renovasi. Nah itulah ya, perlakukan tubuhmu seperti itu. Kalau nggak diri sendiri ya, jangan berharap orang lain yang selalu memperhatiin kita. Jadi rawat, jaga kesehatan, jaga apa namanya, pola makan, dan juga cukup beristirahat ya. Jadi ibarat tubuh kita itu sakral ya, seperti kuil gitu ya. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.